Indonesia bukan hanya peta yang kita lihat di buku, ia adalah kehidupan, ruang di mana manusia, budaya, sejarah, dan masa depan saling berdampingan. Indonesia, negeri yang terbentang luas dari Sabang yang damai hingga Merauke yang penuh harapan. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah. Tapi, di tengah perbedaan ini, apa yang membuat kita tetap satu? Apa yang menuntun kita untuk mencintai negeri ini tanpa membedakan suku, ras, atau agama? Jawabannya ada pada satu pandangan besar, yaitu wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Hari Kamelani dengan nomor MPM 062430601213 dari kelas 3NA. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat, tantangan, dan problematika wawasan Nusantara. Sebuah konsep penting yang menjadi dasar cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam memaknai persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga ancaman-ancaman baru mengharuskan kita memahami wawasan Nusantara, tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman bersikap dan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas tentang manfaat wawasan Nusantara, kita akan ketahui dulu pengertiannya. Dikutip dari buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019 oleh Wahono dan Abdul Atsar, wawasan Nusantara secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Asal kata wawasan adalah wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indriawi. Wawasan artinya dari pandang dan cara melihat. Sementara Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan Antara artinya letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sementara itu, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pola pikir dan pola sikap dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, berbangsa dan bernegara. Konsep ini mengarahkan kita untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan tujuan nasional. Manfaat pertama ada di bidang politik. Wawasan Nusantara menciptakan penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Dengan cara pandang ini, pemerintah dan masyarakat berada pada satu visi untuk menjaga keutuhan bangsa. Gambaran wawasan Nusantara dalam bidang politik terlihat jelas dari bagaimana negara dijalankan. Gedung DPR MPR menjadi simbol lembaga perwakilan rakyat yang bekerja dengan satu tujuan, menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Dalam rapat kabinet, pemerintahan merumuskan kebijakan nasional secara terarah, memastikan semua keputusan yang diambil tetap menjaga keutuhan NKRI.
Pemilu yang berlangsung tertib menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, di mana perbedaan pilihan tidak menghilangkan semangat persatuan. Manfaat yang kedua terlihat di bidang ekonomi. Wawasan Nusantara mendorong terciptanya pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara adil dari Sabang sampai Merauke. Gambaran manfaat wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi tampak dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. UMKM yang tumbuh di seluruh wilayah menjadi bukti bahwa ekonomi rakyat berkembang dan saling terhubung. Pelabuhan dan jalur distribusi memperlihatkan integrasi ekonomi nasional yang menghubungkan daerah dari Sabang sampai Merauke. Semua aktivitas ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh secara lebih merata berkat cara pandang wawasan Nusantara. Manfaat berikutnya ada di bidang sosial budaya. Wawasan Nusantara menumbuhkan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, contoh manfaat wawasan Nusantara tampak jelas dalam keragaman yang dimiliki Indonesia. Tarian daerah, busana adat, dan tradisi dari berbagai wilayah mencerminkan kekayaan budaya yang terus dijaga dan diwariskan. Festival budaya serta kegiatan masyarakat menunjukkan bagaimana setiap kelompok dapat mengekspresikan identitasnya tanpa rasa takut atau tersaingi. Keragaman suku, agama, dan bahasa tidak menjadi pemisah tetapi justru menjadi kekuatan besar yang memperkaya persatuan nasional. Semua ini memperlihatkan bahwa wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan. Dengan cara pandang ini, masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan secara harmonis dan menjaga jati diri bangsa. Dan manfaat terakhir terdapat di bidang pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara menunjukkan rasa cinta tanah air serta membentuk sikap bela negara pada setiap warga Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan menjadi salah satu bukti penting manfaat wawasan Nusantara. Latihan TNI di darat, laut, dan udara menunjukkan kesiapsiagaan dalam menjaga wilayah yang sangat luas dan tersebar. Bendera merah putih yang berkibar mengingatkan bahwa persatuan dan kedaulatan adalah harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia. Peta kepulauan Indonesia memperlihatkan betapa strategisnya letak geografis bangsa ini, sehingga membutuhkan pertahanan yang kuat dan terpadu. Melalui wawasan Nusantara, setiap elemen bangsa menyadari pentingnya bela negara dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan nasional. Di era globalisasi seperti sekarang, perubahan terjadi jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Banyak peristiwa yang muncul di berita dan media sosial yang sebenarnya berkaitan dengan tantangan dalam menerapkan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba lihat beberapa cuplikan berikut. AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Tantangan yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi. Cuplikan pertama menunjukkan betapa cepatnya teknologi berkembang. Arus informasi yang tidak terbatas dapat mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam situasi seperti ini, batas negara secara geografis memang tetap, tetapi kekuatan global seperti informasi dan teknologi dapat masuk tanpa kendali. Tantangannya adalah bagaimana kita menjaga cara pandang kebangsaan agar masyarakat tetap memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi secara bijak.
Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Tantangan yang kedua, kapitalisme dan ekonomi global. Cuplikan yang kedua menggambarkan bagaimana ekonomi global dan kapitalisme mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi modern membuat batas negara seakan tidak berarti lagi, karena investasi, industri, dan konsumen bergerak bebas. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat, mereka akan mudah tergerus oleh arus kepentingan global. Tantangannya adalah memastikan masyarakat tetap memiliki cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelin Yalimo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian. Tantangan yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Cuplikan yang ketiga menunjukkan menurunnya kesadaran multikultural di tengah masyarakat. Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola pikir dan pola kepemimpinan, sehingga hubungan sosial menjadi lebih longgar. Tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Tantangan yang keempat, pemertahanan budaya lokal. Cuplikan yang keempat menampilkan budaya lokal yang mulai tergeser oleh budaya luar. Arus global membuat masyarakat lebih mudah mengakses budaya asing, sementara budaya sendiri semakin kurang diminati. Tantangannya adalah menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal agar tidak hilang, serta memastikan generasi muda tetap mengenal identitas bangsanya. Laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Tantangan yang kelima, pendidikan berbasis karakter lokal. Cuplikan yang terakhir memperlihatkan perubahan dalam sistem pendidikan. Banyak pelajar yang lebih fokus pada teknologi dan hiburan, sementara pendidikan karakter mulai terabaikan. Tantangan wawasan Nusantara adalah memastikan bahwa pendidikan tetap mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa agar generasi muda tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Setelah kita membahas manfaat dan tantangan wawasan Nusantara, sekarang kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu problematika. Problematika ini adalah persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan masyarakat, di media, maupun dalam interaksi antar individu setiap hari. Seringkali kita menganggap wawasan Nusantara hanya sebatas teori di pelajaran. Padahal kenyataannya masih banyak di sekitar kita yang belum benar-benar memahami makna persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat bisa sangat mudah berubah menjadi konflik hanya karena kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa saling menghormati. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang generasi muda terhadap hal ini, saya mencoba menanyakan langsung pendapat dari beberapa narasumber yang semuanya adalah mahasiswa. Melalui wawancara ini, saya ingin melihat bagaimana mereka memaknai penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan saat ini. Pertanyaannya sangat sederhana, namun sangat penting. Menurut pendapat Anda, problematika utama apa yang masih muncul dalam penerapan wawasan Nusantara saat ini? Mari kita dengarkan bersama jawaban dari para narasumber. Halo Kak. Halo Kak. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Sebelum saya ingin menanyakan pendapat Kakak, boleh saya tahu nama dan asal jurusannya? Boleh Kak, perkenalkan saya Sena Rizky Anissa dari jurusan D3 Manajemen Informatika.
Baik Kak, boleh saya bertanya, menurut pendapat Kakak, problematika utama apa yang masih muncul saat ini pada wawasan Nusantara? Menurut saya pribadi, problematika utamanya itu generasi muda sekarang ini kurang memperhatikan budaya Indonesia. Kita lebih sering memperhatikan budaya luar seperti western dan juga K-pop. Oleh sebab itu, identitas budaya itu mulai luntur sehingga rasa cinta terhadap tanah air kita itu berkurang. Menurut pendapat saya seperti itu, Kak. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya Kak. Halo. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Sebelum saya ingin menanyakan pendapat Kakak, boleh saya tahu nama lengkap dan asal jurusannya? Baik, saya Alisa dari jurusan Teknik Kimia. Baik Kak, izin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak, problematika utama apa yang masih muncul dalam penerapan wawasan Nusantara saat ini? Baik, menurut saya pribadi yang menjadi problematika utama dalam penerapan wawasan Nusantara saat ini yaitu adalah perkembangan media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, banyak informasi menyebar sangat cepat di media sosial. Namun, tidak semua informasi yang menyebar itu benar. Banyak berita hoaks, provokasi, dan juga berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menyebar dengan cepat hingga menjadi viral. Hal ini membuat masyarakat mudah terpengaruh hingga menyulitkan kita dalam menerapkan wawasan Nusantara. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya Kak. Sama-sama. Halo Kak. Halo. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Sebelum saya ingin bertanya pendapat Kakak, boleh Kakak perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Jasna Asla dari jurusan Administrasi Bisnis. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak, problematika utama apa yang masih muncul dalam penerapan wawasan Nusantara saat ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya, problematika yang masih muncul dalam penerapan wawasan Nusantara itu adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas sekali, namun dalam perkembangan ekonominya itu masih belum merata. Jadi masih banyak daerah-daerah atau wilayah tertentu itu yang tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan publik. Nah, ketimpangan ini membuat beberapa masyarakat di wilayah atau daerah tertentu itu merasa tidak menjadi bagian dari kesatuan nasional. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Halo Kak. Halo juga Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbicara dengan saya. Sebelum saya ingin menanyakan pendapat Kakak, boleh saya tahu dulu nama lengkap dan asal jurusannya? Perkenalkan, nama saya Cindi Viva Syifa Kansa dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Baik Kak, izin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak, problematika utama apa yang masih muncul dalam penerapan wawasan Nusantara saat ini? Menurut saya, salah satu masalah paling besar itu adalah kurangnya pemahaman tentang konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, banyak mahasiswa itu hanya tahu tentang istilahnya saja, tapi tidak benar-benar memahami maknanya. Nah, jadi nilai persatuan bangsa itu hanya dianggap hal biasa, padahal itu fondasi bangsa. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Dari pendapat mahasiswa-mahasiswa yang sudah kita dengarkan, tampak jelas bahwa problematika penerapan wawasan Nusantara masih terjadi di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, berkurangnya kecintaan generasi muda terhadap budaya Indonesia. Masuknya budaya luar tanpa filter membuat identitas bangsa semakin terpinggirkan, yang pada akhirnya melemahkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, pengaruh negatif media sosial juga menjadi tantangan besar. Hoaks dan provokasi dapat dengan cepat memecah belah masyarakat, sehingga rasa persatuan semakin sulit terjaga. Yang ketiga, masih ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Banyak wilayah yang belum merasakan pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, sehingga rasa kebersatuan tidak tumbuh secara merata. Keempat, terdapat minimnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap konsep wawasan Nusantara. Banyak yang
mengetahui istilahnya, tetapi belum memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa problematika penerapan wawasan Nusantara tidak hanya berasal dari satu faktor saja, tetapi perpaduan antara masalah pembangunan, pemahaman, teknologi, sosial, dan budaya. Disinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi penting untuk memahami, menerapkan, dan menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan nyata, agar persatuan bangsa tetap kuat dan terjaga. Pada akhirnya, wawasan Nusantara bukan hanya materi pelajaran tetapi fondasi persatuan bangsa. Kita semua memiliki peran untuk menjaga Indonesia tetap utuh. Semoga video ini membantu kita memahami lebih dalam makna persatuan dalam keberagaman.